Perlu kita ketahui bahwa pembahasan tentang malaikat ini, jujur saja, kita nggak pernah tuntas bahas. Makanya tadi Bapak tanya, dari 10. Padahal malaikat bukan cuma 10. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu jumlah malaikat kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat seluruhnya kecuali hanya Allah. Maka tatkala Rasulullah SAW Mi'raj, di langit ke-7 itu ada tempat ibadah namanya Baitul Ma'mur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk ibadah di tempat itu, di Baitul Ma'mur. Dan yang sudah pernah beribadah di tempat itu tidak akan pernah bisa beribadah untuk 2 kali. Menariknya lagi, dalam satu asar diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Al-Baitul Ma'mur yang di langit ke-7 itu kalau runtuh tepat mengenai Ka'bah sekarang yang ada di bumi. Maka Baitul Ma'mur kiblat yang ada di langit dan Ka'bah adalah kiblat yang ada di bumi. Kalau ditarik garis lurus naik ke atas Ka'bah itu tepat ke Baitul Ma'mur. Ya. Maka Allah jadikan itu sebagai Ka'bah, dan makanya tempat masjid yang pertama kali diletakkan dan dibangun untuk manusia yang ada di Makkah itu. Nah, tentang masalah kesibukan malaikat, bahasa kesibukan di sini tentu kalau menurut kita definisi sibuk itu sendiri apa? Aktivitas, tugas kan? Ya. Malaikat itu tugas terus. Tadi kalau ditanya, malaikat penjaga surga tugasnya cuman, ya itu tugasnya begitu. Dan dia begitu nggak istirahat. Loh ya fakta itu. Sekarang coba saya tanya, malaikat yang niup sangkakala, siapa namanya? Israfil. Ngapain sekarang dia? Nah itu dia, kita nggak tahu kan. Masa tiduran? Nggak ada kerjaan, tidur orang. Ah itu dia masalahnya. Kita berbicara dalam hal ini kalau menurut nalar dan rasio kita, iya juga bu, ngapain ini tiduran aja. Apalagi bersih-bersih sangkakala dia belah. Iya digosokin biar mengkilap, terus biar suaranya nyaring gitu. Ternyata Rasulullah SAW sabdakan, malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala semenjak dia diciptakan itu sudah begini posisinya. Dan matanya terus mengawasi arasnya Allah karena menunggu perintah. Ini begini aja terus. Ayo coba. Nggak ada istirahatnya, makanya itu saya bilang sibuk, karena malaikat nggak perlu tidur, nggak perlu makan, nggak perlu istri. Itulah makanya para malaikat dibuat seperti itu. Udah standby aja terus itu, nggak gerak-gerak, nggak geser-geser. Dan malaikat itu sifatnya memang mereka tidak akan pernah membangkang Allah sedikit pun. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, malaikat yang di neraka, dinasnya di neraka. Rasulullah SAW sabdakan di neraka itu ada 70.000 tali kekang, yang satu tali kekangnya dipegang oleh 70.000 malaikat. Di 70.000, 4,9 M. Baru yang ada di neraka itu 4,9 M malaikat ada di neraka. Tugasnya yang megangin tali kekang gitu doang aja terus. Yang ditugaskan ruku ya ruku aja terus, yang ditugaskan sujud ya sujud aja terus. Yang ditugaskan mencatat, nah kalau yang ditugaskan mencatat amal kita ini ada shiftnya. Karena ada hadisnya, saya bisa bilang begitu karena ada hadis. Jadi malaikat yang mencatat amalan kita di siang hari ini itu dia turunnya di waktu subuh tadi. Nanti di waktu asar gantian, yang mau catat malam hari ganti naik. Makan jam ya. Makanya ketika yang mencatat catatan mau mencatat ganti shift waktu subuh tanya, lagi ngapain nih? Lagi tidur ya Allah, nggak sholat subuh. Gitu juga asal. Kau tinggalkan hambaku sedang apa? Lagi sholat? Lagi sholat. Gue catatan. Tapi bukan berarti yang ini shift nih ngaso, enggak. Dia tetap bertugas. Bagaimana coba? Dia naik turun langit, bumi. Padahal dari bumi ke langit itu hadis riwayatnya Imam Abu Daud itu perjalanan 500 tahun. Tebalnya setiap langit perjalanan 500 tahun. Itu. Dan naik turun itu bukan cuma yang mencatat, termasuk yang mencabut nyawa. Dan yang mencabut nyawa bukan cuma satu. Kita kan tahunya mencabut nyawa satu. Sehingga kemudian ketika ditanya, ada anak sekolah nanya sama guru agamanya. Pak Guru, malaikat yang cabut nyawa itu Israel? Ya betul Israel.
Nah, terus gimana kalau ada orang mati di tempat berbeda, jumlahnya banyak pada waktu yang sama? Sebetulnya itu yang menceritakan saat Gitu kan? Apa jawab gurunya? Gurunya cerdas juga. Dia pikir-pikir, begini, itu gampang kayak PLN. Itu sebenarnya udah mentok gitu, dia udah peras otaknya sudah diperas betul itu. Jadi itu kayak PLN, gampang, nggak perlu didatangi satu-satu, langsung dari pusat jedek mati semua. Lain guru, lain jawaban. Si murid ini ngaji. Kalau itu di sekolah tadi ngaji, saya tanya Ustadz lah ini. Ustadz di pengajiannya, Pak Ustadz, malaikat yang cabut nyawa Israel. Bagaimana kalau ada orang mati di waktu yang bersamaan, jumlahnya banyak, di tempat yang berbeda? Itu Israel bukan sendirian. Jadi dia kepala departemen. Anak buahnya banyak kan. Ini semua jawaban diplomatis. Spekulasi. Yang benar apa? Yang benar setiap kita sudah ada malaikat mautnya masing-masing. Gak usah khawatir, kebagian. Bagian. Itu yang benar. Loh, benar, ini benar. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Dikatakan bahwa yang mewafatkan kalian adalah malaikat yang telah ditugaskan. Ini sudah ada malaikat ditugaskan, masing-masing kita sudah ada tugasnya. Jadi nggak kemudian satu malaikat, enggak. Maka tadi jumlahnya banyak untuk segala aktivitas dan keperluan manusia, itu malaikat sudah ditugaskan. Jangankan begitu, setiap rahim yang ada di janin, itu kan Allah utus malaikat. Lihat perkembangannya. Bahkan termasuk apakah dia terus atau keguguran, itu Allah perintahkan malaikat. Jadi dia nggak, walaupun tentu ada sebab-sebab zahir ya, sebab-sebab fisik ada, sebab-sebab medis ada, tetapi hakikatnya itu Allah utus malaikat. Ditanya, ya Allah jadi atau enggak? Enggak jadi, gugur. Dan kalau ditanya, siapa malaikat paling bahagia? Semua malaikat bahagia. Bahkan sampai malaikat yang tugas di neraka pun bahagia. Kok bisa? Karena dia tidak kepanasan. Nah, kalau malaikat yang tugas di neraka kepanasan itu berarti azab, sedangkan dia tidak diazab, dia sedang bertugas. Kok bisa masuk ke dalam neraka tapi nggak kepanasan? Gak usah bingung, sipir di penjara, di dalam penjara tapi tidak terpenjara. Iya, itu sipir tugasnya kan di penjara, tapi nggak terpenjara dia. Jadi semua malaikat itu bahagia karena memang mereka diciptakan oleh Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menunaikan apa yang Allah perintahkan. Memang udah itu Allah ciptakan memang untuk itu fungsinya. Oleh karena itu malaikat semuanya bahagia. Ya. Semuanya. Silakan. Kalau ditanya tadi kalau malaikat yang paling bahagia sama semuanya kan gitu. Terus permasalahannya gini, kalau di neraka itu kan panas ya, itu penghuninya pakai baju atau tidak? Kalau surga kan jelas kan gitu. Penghuni neraka. Penghuni neraka pakai baju atau tidak? Iya. Mungkin katanya ada hubungannya gitu Pak ya. Jadi di neraka kan mereka orang nggak pakai baju, jadi lebih bahagia di situ barangkali gitu. Baik. Kalau baju katanya. Baik. Ya enggak. Penduduk, kalau ditanya penduduk neraka pakai baju. Lah nggak bakar. Bajunya, pertanyaannya bajunya dari apa dulu? Sirbal min qatiran. Bajunya itu tembaga yang dipanaskan meleleh dan mengeluarkan bara api. Itu bajunya. Itu artinya pakai baju. Dan kalau pertanyaan itu masih dilanjutkan, masih akan saya lanjutkan juga. Penduduk neraka itu tidak kuntet-kuntet seperti ini. Tidak kecil-kecil begini. Ini nggak usah masuk neraka, karena hawanya neraka aja habis hancur. Nggak usah harus masuk. Loh, di dunia ada yang namanya wedus gembel, masih ingat? Iya. Itu kan cuma hawa panas doang kan? Orang mati hangus terbakar. Padahal panas api dunia yang paling panas, api neraka itu 69 kali lebih panas. Di api dunia itu satu, karena panas itu 70 tingkatan. Api dunia itu satu, api neraka itu 69. Jadi kalau api dunia hawa panasnya saja membuat orang hangus seperti itu, wedus gembel itu begitu. Apalagi hawanya panasnya neraka.
Jadi kalau ditanya pakai pakaian, saya bilang pakai pakaian. Tapi ya tentu pakaiannya begitu. Bahkan kalau ditanya ada makanan, ada, tapi makanannya zakum, buah zakum. Ada pohon zakum, bahkan sampai disifati dalam Al-Quran seperti kepala syaitan, seperti kepala iblis. Ketika dimakan buah zakum ini, perut itu seperti minyak yang mendidih dipanaskan, perut rasanya panas. Lalu kemudian akhirnya penduduk neraka butuh minuman, dia diberikan minuman hamim, air yang panas luar biasa, sehingga ketika diminum, naudzubillah wa nasallallahu alaihi ususnya pun lalu kemudian terputus, lalu kemudian terburai keluar, naudzubillah wa nasallallahu alaihi. Wallahu taala. Ustaz, tanya Ustaz. Silakan. Kaitan dalam membangun cinta ini kan mungkin ini lebih spesifik ke bagaimana membangun cinta dalam hubungan keluarga yang harmonis. So, kita seringlah baca buku, terus dapat broadcast dari teman-teman bagaimana menjadi suami teladan, menjadi istri yang baik. Tapi kan kenyataannya kan tidak gampang untuk melakukan hal seperti itu. Ada nggak trik-trik khusus dalam beragama? Bagaimana caranya memanage supaya antara suami istri ini saling-saling menyadari gitu. Kita memang imam, tapi kan paling tidak kan dalam rutinitas pekerjaan kita kan kalian nggak sempat memberikan nasihat atau hal-hal yang ini yang positif ke makmum kita lah, istilahnya istri ataupun keluarga. Ada nggak trik khusus bagaimana caranya walaupun kita sebagai pekerja rutinitas kita tetap berjalan, tapi ilmu agama ataupun hal yang positif diterapkan juga dalam keluarga? Ini pembahasan yang seperti ini sebenarnya pembahasan yang cukup panjang, tapi saya ingin coba kita kembali mengapa Rasul SAW beritahukan kepada para pemuda yang hendak menikah, fadfar bidzati din, pilihlah wanita karena agamanya. Begitu juga kenapa para wali, para orang tua, ayah yang mempunyai anak perempuan, idza ja'akum man tardawna anhu dinahu wa khuluquhu fankihuh. Kalau datang seorang pemuda kepadamu, dia meminang anak perempuanmu, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan putrimu dengannya. Karena apa? Berangkat dari agama. Ketika berangkat dari agama, niscaya seseorang akan tadi mengetahui apa yang mesti dia harus lakukan, apa yang mesti dia nasihatkan. Bagaimana kalau dia tidak tahu? Kalau tidak tahu, kenapa kita tidak sempatkan keluarga di hari libur misalnya untuk mendatangi majelis ilmu? Kan banyak hari Minggu pagi pengajian duha misalnya. Kenapa nggak ada? Ayo keluarga sebelum jalan-jalan kita ke masjid itu. Habis salat duha dengar pengajian. Kenapa tidak begitu? Kenapa tidak begitu? Sibuk terus. Tentu kan ada hari libur. Kenapa nggak itu digunakan untuk tadi mengajak istri, mengajak anak untuk hadir di majelis ini? Bahkan kalau lebih perlu lagi, kenapa tidak mengundang orang untuk kemudian ke rumah, mengajarkan ilmu kepada keluarganya, kepada anaknya, ya termasuk juga untuk dirinya sendiri. Sehingga kemudian itu semua, kalau orang tahu ilmu, mengerti ilmu agama, ilmu syar'i, dia akan tahu bagaimana menghadapi satu permasalahan, bagaimana menyikapi satu masalah dengan baik. Ini banyak sekali contohnya, banyak sekali zaman Nabi SAW, ya termasuk Nabi SAW contohkan. Jadi istri Nabi bukan berarti tidak pernah ngambek juga sama manusia. Tapi Rasulullah SAW tahu bagaimana menghadapi istrinya yang sedang marah misalnya, atau tahu bagaimana menghadapi para sahabat yang sedang marah, anaknya, seterusnya. Maka itu dibangun karena itu tadi. Maka salah satu jalannya, ia sempatkan hari libur bersama dengan keluarga, duduk di majelis ilmu, belajar, menuntut ilmu, mengkaji, membaca kan. Atau mungkin juga bercerita. Ini juga kan hari ini juga jarang orang mau bercerita dengan kisah-kisah yang penuh dengan keteladanan, kisahnya para sahabat dan seterusnya. Kita sering baca buku motivasi misalnya, apa dulu masih ingat ada semacam buku judulnya
chicken soup of soul misalnya. Senang sekali baca. Padahal itu nggak ada apa-apanya terhadap kisah-kisah kalau dibandingkan dengan kisah para sahabat. Bagaimana misalnya cerita anak-anak di masa para sahabat bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana misalnya kisah para wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam misalnya. Bagaimana para wanita di zaman itu? Ada satu kisah tabi'in, seorang tabi'in. Istrinya itu kalau suaminya mau pergi dia datang. Ya, dia datangi. Ya mungkin kalau mau cium tangan silahkan, tidak masalah. Habis itu istrinya pesan sama suaminya. Apa pesannya begini? Wahai suamiku, keluarlah dan berangkatlah engkau dengan menyebut nama Allah. Saya dan anak-anakmu, kami di rumah mampu menahan rasa lapar dan kami pun akan berusaha menahan rasa haus, asalkan jangan kau masukkan ke dalam diri kami dan tubuh kami makanan yang haram. Berangkatlah. Subhanallah, luar biasa. Ini artinya suami dengan berangkat gitu makin kuat gitu. Karena biasanya itu suami kalau sudah ditangisi anak dan istri jadi lemah biasanya. Tapi kalau mereka seperti Pak, udahlah enggak usah terlalu jujur, Pak. Orang-orang juga begitu, enggak apa-apa. Wajar lah. Coba. Jujur hancur. Gundah tuh, hati berangkat kerja udah gundah, udah pusing bagaimana ini. Lihat bagaimana seperti itu. Suami pulang itu kan, belumlah buka sepatunya baru buka pintu. Waduh, panik istri datang, Pak. Gimana ini? Anakmu belum bayaran sekolah katanya. Dicecar dengan permasalahan. Yakin saya marah itu suami begitu marah. Pulang istrinya langsung ngomong begini, ini ada masalah ini. Marah langsung. Kenapa tidak mengikuti Ummu Sulaim? Ini banyak cerita-ceritanya ini banyak. Ummu Sulaim itu ibunya sahabat Anas bin Malik, suaminya sudah wafat, lalu kemudian dia menikah lagi dengan seseorang namanya Abu Tolha. Suatu ketika Abu Tolha berdagang, dia sudah punya anak dari Abu Tolha. Abu Tolha pulang dari berdagang capek, payah. Anaknya padahal meninggal dunia. Suaminya belum tahu. Lalu kemudian kalau bahasa kita, suamiku, apa yang anda mau istirahat dulu atau mau makan dulu? Saya mau istirahat dulu, dibukakan sepatunya dan seterusnya, silakan istirahat. Habis istirahat dia makan, habis makan bahkan di malam hari dia sempat berpengantinan dengan istrinya. Sampai di pagi hari baru dia ini, kok saya tidak dengar suara anak saya, mana dia? Istrinya pun cerdas, dia nggak langsung ngomong dengan panik dan enggak. Apa dia bilang? Wahai suamiku, bagaimana apabila ada barang titipan, engkau dititipkan sesuatu, lalu pemiliknya datang mengambilnya lagi? Ya nggak apa-apa lah, itu miliknya. Baru dia cerita. Kalau begitu anakmu diambil oleh pemiliknya. Marah, itu aja tetap marah. Coba. Jadi kemarin dia pulang, itu sudah istirahat, sudah makan, disediakan makanan yang dia sukai, lalu kemudian bahkan berpengantinan dengan istrinya. Istrinya itu nggak, memang istrinya pesan sama keluarganya jangan cerita, biar saya yang cerita. Bahkan itu sudah di mungkin kalau kayak kita sudah dikuatkan dulu hatinya dengan menceritakan bagaimana kalau ada orang yang diberikan barang titipan lalu diambil oleh pemiliknya, nggak apa-apa, tapi tetap marah. Akhirnya dengan penuh kemarahan datang kepada Rasulullah SAW. Dengan penuh hati yang gundah datang kepada Rasulullah SAW. Rasul, ini istri saya tidak benar, ini begini, masa anak saya meninggal dia nggak cerita dan seterusnya. Rasul diam. Sudah selesai beliau tersebut. Sudah ceritanya. Sudah. Baik kalau begitu, satu pertanyaan. Apakah semalam kau sempat berpengantinan dengan istri? Iya Rasul, mudah-mudahan Allah gantikan. Rasul SAW juga tahu bagaimana menghadapi orang seperti ini. Nggak lantas kemudian, oh iya benar istrimu, nggak benar itu, enggak. Diredam bahkan oleh Rasul SAW. Mudah-mudahan Allah gantikan. Betul ternyata, mungkin kalau kita sekarang, tes kehamilan, hamil lagi. Nah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil, bagaimana seorang wanita dia mampu dengan tabahnya, dengan kuatnya mengendalikan emosinya sedemikian rupa, sehingga dia tidak langsung bicara kepada suaminya, kecuali suaminya dalam keadaan sudah tenang. Udah tenang aja marah. Gimana baru pulang, keringat masih bercucuran. Wah, anakmu mati, kamu ini jadi ibu, kemana aja? Mesti malah diomelin-omelin kan. Dimaki-maki malah istrinya. Subhanallah, luar biasa. Sebenarnya banyak itu. Ya tentunya kita tidak bisa menjadi suami teladan dalam waktu singkat. Sebagaimana juga para wanita tidak bisa menjadi istri teladan dalam waktu singkat.
Makanya sampai mungkin nanti bisa dicariin bukunya. Ada judul sebegini, ada judul buku begini. Surat terbuka untuk istri kepada suami. Sebaliknya juga surat terbuka dari suami untuk para istri. Sebenarnya ini pembahasan tentang masalah ini sederhana saja. Para sahabat kenapa bisa seperti itu, wanitanya bisa seperti itu, laki-lakinya bisa seperti itu. Itu karena mereka didasari atas dasar ilmu itu tadi. Itu kata kuncinya. Makanya jawaban saya cuma satu, ilmu sebenarnya. Kalau kita nggak punya ilmu menyikapi sesuatu tentu akan sering terjadi permasalahan. Ini sedikit marah, suaranya tinggi, belum lagi perkataan yang kasar, bicara yang kasar, mencaci maki. Rasulullah SAW nggak pernah begitu, bahkan sama pembantunya beliau nggak pernah begitu. Itu bukti Anas bin Malik yang Rasulullah SAW nggak pernah mengatakan kepada saya kenapa begini, kenapa begitu, nggak pernah mencaci saya, apalagi memukul, nggak pernah, apalagi sama keluarganya nggak pernah. Itu diantaranya. Makanya tadi sempatkan waktu untuk diajaklah hari libur, hari Minggu ke masjid untuk duduk di majelis ilmu, kuliah duha atau semisalnya. Allah Ta'ala. Satu pertanyaan lagi kalau masih ada, kalau nggak ada selesai. Ibu-ibu ada nggak? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Dengan ilmu hebat sekarang. Cuma ilmu tapi diamalkan. Ya, sekarang ini banyak orang yang pintar ngerti semua itu teori, udah baca semua sudah. Jadi kewajiban suami, kewajiban istri, hak suami, hak istri itu dibaca semua, udah tahu semua cara saya. Cuman pengamalannya nggak ada. Tentang masalah ilmu sendiri di sini. Kalau orang itu betul-betul memahami ilmu, bukan hanya sekedar tahu, beda. Malam jadinya kan. Beda antara hanya sekedar paham dengan tahu. Dia paham betul sehingga membekas dalam hatinya, itu akan mendorong dia untuk beramal. Cuman permasalahannya nuntut ilmunya, yaitu tadi tahu, cukup tahu, tapi tidak kemudian memahami sampai meresap di dalam hati. Amal itu kan ada yang mendorong. Orang nggak akan beramal kalau nggak ada yang mendorong, kalau nggak ada yang memotivasi dia, nggak ada yang mendorong dia, nggak ada yang membangkitkan dia semangat, dia akan beramal. Makanya tidak cukup hanya sekedar tahu. Nah, kalau dia betul-betul mempelajarinya, memahaminya, meresapinya betul, dan untuk mencapai pada tahapan itu, sebagaimana misalnya, seperti tadi disebutkan betul, banyak orang udah tahu tentang sholat. Kenapa banyak yang nggak sholat? Tapi hanya sekedar tahu aja udah. Iya tahu begitu sholat begitu. Hanya sekedar tahu, yaitu tadi, hanya sekedar tahu, membaca, hanya sekedar tahu. Nah, untuk bisa ilmu itu masuk ke dalam hati, itu perlu seseorang betul-betul duduk di majelis ilmu, bukan hanya sekedar membaca, duduk, lalu kemudian menanyakan apa dasarnya, apa tuntunannya, apa panduannya, apa manfaatnya kita melakukan ini, apa dampak buruknya kalau kita melakukan. Nah, orang kalau tahu manfaat, dampak buruk, lalu kemudian betul-betul mendalam, apalagi termasuk ketundukan. Kata kunci sebenarnya ketundukan, berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Niscaya dia akan berusaha. Karena ilmu itu cahaya. Kalau yang hanya sekedar tahu, dia tidak akan menjadi cahaya bagi diri. Allah Ta'ala. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja kita tutup dengan doa kafarati al-majlis. Di mana Rasulullah SAW sabdakan, apabila seseorang membaca doa ini ketika dia di majlis seperti ini, apabila ada hal-hal yang buruk yang diucapkan, akan diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Dan kalau memang ini adalah majelis ilmu, majelis yang tidak ada keburukan di dalamnya, maka dia akan menjadi seperti stempel penyempurna bagi segala kebaikan yang ada di majelis itu. Doanya pendek aja, insya Allah kita semua bisa menghafalnya dengan cepat dan mudah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebelum saya ucapkan salam, doa ini juga termasuk doa habis wudu. Yang tadi kita baca, itu bagian daripada doa habis wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini yang pertama. Yang kedua, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dan yang ketiga doa ini tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa orang banyak tahu doa ini tapi juga banyak yang enggak baca doa ini kan habis wudu? Iya. Nah, karena dia tidak memahami apa maksudnya, apa maknanya, dan kenapa kita membaca itu. Sehingga ya lupa, sering lupa. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.